Tujuan channel ini bukanlah untuk membuat orang yang salah menjadi benar dengan bertaubat, atau membuat orang yang benar menjadi salah karena disesatkan. Berhubung kompetisi sudah selesai, maka channel ini akan membuka rahasia teka-teki yang ditebak-tebak atau diduga-duga kebanyakan manusia di atas bumi, sebagai tempat yang penuh dengan permainan, game. Tentu saja aku terangkan dengan bahasa kaumku agar mereka dapat mengerti jawaban dari teka-teki itu. Kami tiada mengutus seorang rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia menerangkan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibrahim 4. Hatulistiwa. Harisma tertinggi tulisan peristiwa. Sumatera. Sudah masanya terbuka rahasia. Rahasia apakah yang akan terbuka? Yaitu, surat. Suatu rangkaian tulisan, yang di dalamnya berisi sumber rahasia Tuhan. 114 surat wasiat. Yang dipusakakan untuk manusia, dan diwajibkan pula membacanya, sebagai petunjuk dan peringatan. Mari kita mulai membuka rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Apapun bangsa dan sukumu, apapun agama dan keyakinanmu, aku ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ankabut. Labah-labah. Umat manusia yang tidak menyadari ayat, atau tanda dari Tuhannya, umpama serangga kecil, atau nyamuk yang mudah terperangkap dalam jaring, dan menjadi santapan empuk para labah-labah yang menguasai jaringannya. Kecuali orang-orang yang peduli pada ayat atau tanda dari Tuhannya, serta memikirkan maksud ayat itu. Mereka seperti cecak, yang tak dapat diperangkap, selalu melepaskan diri dari jaringan itu, sekalipun mengorbankan ekornya yang terjerat. Cecak. Cerita dan catatan aktual. Cecak lebih senang memandang keterbalikan bumi, sebagaimana keberadaannya yang menempel di langit-langit rumah, hingga sampai ke kamar manusia. Hanya untuk menyampaikan pesan dari kiasan, dan bukan menjadi hiasan. Kesaksiannya melahirkan kotoran yang jatuh ke bumi, terkadang di tubuh manusia, sebagaimana kenyataan kehidupan orang-orang di bumi, yaitu hitam putih, gelap dan terang. Lebih banyak yang gelap daripada yang terang pikirannya. Ekornya yang terputus, menyatakan bahwa ia tak lagi berekor seperti yang lainnya, yang suka mengekor atau ikut-ikutan. Dia telah menemukan dirinya sendiri yang sejati. Dan tak lagi berimam kepada yang lain. Bila saja manusia mengerti akan kiasan itu, lalu meniru filsafat sang cecak, maka manusia akan menemukan keterbalikan dalam semua faktor yang diyakininya di dunia. Yang dianggap benar ternyata salah, yang dianggap salah ternyata benar. Ada yang anti cecak, dan pro labah-labah. Padahal hewan-hewan itu adalah ayat atau tanda-tanda yang harus dibaca, dan diperhatikan dengan teliti, karakter-karakter mereka, sebagai petunjuk dan peringatan kepada manusia. Demikian itulah yang tertulis dalam kitab Zabur atau penjabaran tentang semesta alam. Bukan tertulis di atas kertas. Kedua hewan ini, cecak dan labah-labah, mereka tetap memilih tempat mencari mangsa di langit-langit, di atas pohon dan tempat-tempat yang tinggi. Begitulah diciptakan habitatnya, itu pulalah yang dimaksud Allah, sebagian dari ayat atau tanda di langit dan di bumi. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Sesungguhnya tentang demikian itu, menjadi ayat atau tanda bagi orang-orang yang percaya. Al-Ankabut 44. Mari kita simak pula kalimat dan ayat Allah tentang labah-labah, yang menjadi judul surat dalam Quran. Umpama orang-orang yang mengangkat wali-wali, atau pemimpin-pemimpin selain dari Allah, adalah seperti labah-labah yang memperbuat rumah.
Sesungguhnya selemah-lemah rumah ialah rumah labah-labah, jika mereka mengetahui. Al-Ankabut 41. Perumpamaan-perumpamaan itu, kami lukiskan untuk manusia, tetapi tiadalah yang memahaminya, melainkan orang-orang yang berpengetahuan tentang ayat. Al-Ankabut 43. Labah-labah adalah hewan yang berkaki 8, seakan-akan ia dapat menguasai 8 penjuru angin. Kemudian membuat jaring untuk rumahnya, sekaligus tempat jeratan bagi hewan lain yang akan dimangsanya. Tentu saja hewan-hewan kecil yang lemah dan tak berdaya untuk melepaskan jeratan itu. Jika hewan besar yang terperangkap, pasti akan berontak dan merusak jaring labah-labah itu, sebagai tanda bahwa jaring-jaring itu sangat lemah bagi hewan besar. Mudah putus dan rusak, bahkan sang labah-labah terbalik menjadi mangsa jika tidak sempat buron. Labah-labah suka membuat rumah di dalam rumah manusia yang kurang diperdulikan perawatan dari kebersihannya. Apalagi rumah yang sudah tidak berpenghuni, maka labah-labah semakin merajalela di 8 penjuru angin. Nah, bagaimanakah dengan Indonesia sebagai rumah kita? Aku melihatnya bagaikan tak berpenghuni, terbukti semakin banyaknya jaring labah-labah yang ditebarkan di 8 penjuru angin. Adakah kamu melihatnya? Orang-orang yang membuat dan membangun jaringan, seperti labah-labah, mereka masing-masing ingin merekrut dan mengkader sebanyak-banyaknya pengikut untuk mendukung politik atau taktik mereka, agar dapat mencapai tujuan untuk berkuasa dalam skala kecil sampai skala besar. Rakyat atau umat yang lemah pengetahuannya, selalu menjadi mangsa bagi labah-labah berdasi, bersorban hingga berseragam. Dengan segala janji dan iming-iming, ada yang menjanjikan surga dan bidadari di akhirat, ada yang menjanjikan kesejahteraan di dunia, ada juga yang menjamin keamanan dan keselamatan dunia akhirat. Mereka inilah yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang kamu angkat menjadi wali selain dari Allah. Yang memiliki jaringan agama, jaringan partai, jaringan ekonomi, jaringan organisasi, bahkan jaringan teroris. Dapatkah mereka menjamin keselamatan kamu selain dari Allah? 1. Jaringan agama. Inilah jaringan labah-labah yang terbesar di bumi. Dan berhasil menjaring seluruh bumi. Dalam jaringan besar ini ada beberapa jaringan, mereka berpecah belah sesamanya, dan membangun jaringan lain. Pada awalnya, ada 4 imam yang berbeda penafsiran, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Pengikut-pengikut mereka bersilang selisih karena berbeda pendapat, lalu mereka bergolong-golongan. Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu juga di negeri kita ini, mereka berpecah belah dan bergolong-golongan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada FPI, ada Ahmadiyah, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Islamiyah, dan juga banyak lagi yang lainnya. Yang membuat jaringan di mana-mana, dari kota sampai ke pelosok desa. Dan di antara mereka banyak juga yang terhubung dengan jaringan teroris. Tertuduh organisasi Islam. Tidakkah mereka memperhatikan kalimat dan ayat-ayat dari Tuhannya? Janganlah kamu menjadi orang yang berbeda-beda dan bersilang selisih, setelah datang kepada mereka keterangan yang berbeda, dan untuk mereka itulah siksaan yang besar. Ali Imran 105. Untuk siapakah ditujukan kalimat Allah ini? Kami tiada menurunkan kitab kepada engkau, melainkan supaya engkau terangkan kepada mereka hal-hal yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan untuk mereka petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang percaya. An-Nahl 64. Jika engkau itu ditujukan untuk Muhammad, yang diturunkan kitab untuknya, mengapa dia tidak pernah menerangkan banyak hal yang diperselisihkan umat ini? Adakah Muhammad diutus untuk menyelesaikan apa yang diperselisihkan di antara manusia? Nanti, kita bahas dalam episode lainnya. Belum lagi jaringan agama Kristen yang mereka juga berpecah belah, ada Protestan, Katolik, Ortodoks, Karismatik, Saksi Jehova, Advent, dan banyak lagi jaringannya. Ditambah pula agama Hindu, Buddha, Konghucu serta pecahan-pecahannya. Betapa manusia berada dalam jaringan yang bersimpang siur. Tuhan agama Islam, Tuhan agama Kristen, Tuhan agama Hindu, Tuhan agama Buddha, dan Tuhan agama Konghucu, adakah keinginan Tuhan-Tuhan itu untuk berkoalisi? Agar terwujud sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang masih wacana itu. 2. Jaringan partai.
Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, hanyalah kemerdekaan bagi labah-labah yang bebas bersarang dan membangun jaringan di bumi Nusantara ini. Sementara rakyat tetap terbelenggu dengan penjajahan spiritual dan penjajahan ekonomi. Tetapi mereka tiada sadar. Apakah yang dicari oleh para labah-labah, melainkan kekuasaan yang setiap 5 tahun selalu diperebutkan. Bukanlah mereka mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, yang dapat memerdekakan anak negeri yang masih menjadi budak bagi bangsa sendiri dan bangsa asing. Karena mereka juga masih diperbudak oleh hawa nafsunya, yang ingin tetap berkuasa, sehingga mereka hanya memikirkan kemenangan bagi kelompoknya, dengan menghalalkan segala cara. Jangan harap mereka itu akan memikirkan nasib bangsa ini, karena mereka dan keluarga-keluarganya tidak pernah kekurangan dari segi finansial dan harta benda. Pada saat-saat seperti ini, yang katanya menyambut pesta demokrasi atau tahun politik, mereka para labah-labah sangat sibuk mempersiapkan jaring-jaringnya di seluruh Nusantara, untuk menjaring suara yang akan terperangkap ke dalam jaring mereka. Dengan janji dan umpan seringgit 2 kupang. Umpan yang dilempar sekejap ditelan, hilang tak berbekas, yang dijanjikan tak pernah jadi kenyataan. Dan telah berulang kali setiap 5 tahun. Namun rakyat tetap berharap ada perubahan, mungkinkah berharap kepada orang-orang mati perasaannya? Maka berharaplah pada Tuhanmu, agar dibersihkannya rumah labah-labah itu dari dalam rumah kita. Sesungguhnya ini, umat kamu, umat yang satu. Dan aku Tuhanmu, sebab itu takutlah kamu kepadaku. Mereka saling memotong menyalip sesamanya tentang urusannya, di antara mereka saling menjegal. Tiap-tiap partai gembira dengan apa yang ada pada sisinya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya hingga seketika, batas waktu. Al-Mukminun 52-54. Hendaklah kamu kembali kepadanya, peraturan Tuhan. Dan takutlah kepadanya, dan tetapkanlah hubungan dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berserikat atau musyrik. Ar-Rum 31. Yaitu, orang-orang yang berbeda-beda agamanya, dan adalah mereka berpecah belah. Tiap-tiap partai gembira dengan apa-apa yang ada di sisinya. Ar-Rum 32. Karena mereka hendak mengingkari atau kafir dengan apa-apa yang telah kami terangkan kepada mereka. Maka bersukarialah kamu, nanti kamu akan mengetahui kebenarannya. Ar-Rum 34. Bendera. Bentuk deklarasi rakyat. Satu bangsa, yes, Indonesia. Satu bahasa, yes, Indonesia. Satu ideologi, no, campur aduk. Satu bendera, no, multi bendera. Jika ada bermacam bendera dalam bendera, sama seperti membuat negara dalam negara. Yang semuanya mereka bangun dalam kerajaan Allah. Bersiaplah untuk pembersihan. Bendera. Benih dengan raga. Benih merah, di raga ibu kita, darah. Benih putih, di raga bapak kita, sperma. Kita dilahirkan berbeda warna kulit, berbeda bahasa dan berbeda budaya. Bukan berbeda agama yang berbeda Tuhan, bukan berbeda ideologi yang berbeda tujuan, bukan berbeda bendera yang membuat perpecahan. Tahukah kamu siapa ibu dan bapamu? Ibu Pertiwi. Perawan titisan Dewi. Dan Bapak Perkasa. Pertapa kaya dan sakti. Dan telah mewariskan kitab kepada kamu semua, yang dinamakannya, Indonesia. Inti doktrin nenek moyang manusia, yaitu, Pancasila, intisari Al-Quran. Tentang hal ini, nanti aku jelaskan lebih rinci pada episode lain, lengkap dengan dalilnya. Kita masuk pada jaringan ketiga. Jaringan ekonomi. Kita bercerita jaringan ekonomi di dalam negara kita, banyak persamaan dengan negara-negara lain di dunia, masing-masing mereka membuat jaringan juga. Justru negara kita meniru dari negara lain, dan semuanya terkait dengan jaringan besar dunia. Jaringan internasional. Ada dua sisi permainan dalam jaringan, yang dimainkan para labah-labah, yaitu sisi gelap dan sisi terang. Permainan sisi gelap. Judi, ilegal, narkoba, ilegal, prostitusi, ilegal, kontraben, atau penyeludupan, ilegal. Permainan sisi terang. Investasi, legal, farmasi, legal, pariwisata, legal, import-ekspor, legal. Sisi gelap dan sisi terang, keduanya tetap seiring sejalan. Itulah dunia, dua niscaya alam. Tidak boleh tidak. Kesimpulan.
Maka merdekakanlah dirimu dari Agustus. Agama, usaha, dan status. Penjajahan spiritual, penjajahan ekonomi, dan penjajahan politik. Jangan sampai terperangkap dalam jaring proklamasi. Pro kontra lanjutan masa silam. Orang-orang yang terikat dengan masa lalu takkan pernah mencapai masa depan. Belajarlah dari kesalahan masa lalu, perbaiki di masa kini, bahagialah di masa depan. Sampai di sini dulu cerita tentang Al-Ankabut atau labah-labah. Semoga kamu semua mendapat pencerahan. Kita ketemu lagi dalam ayat-ayat atau tanda-tanda yang lain. Salam.